Selamat pagi. Hari ini hari Jumat ya. Kalau nggak salah hari ini tanggal merah ya, udah pasti tanggal merah karena anak saya juga nggak sekolah. Saya kurang tahu tanggal merah apa. Mungkin Paskah ya, Paskah, Jumat Agung mungkin ya, atau Kamis Putih. Saya juga nggak paham. Selamat merayakan untuk Anda yang merayakan ya. Oke, pagi ini kita akan mereview saja ya, hanya mereview ya, ingat hanya mereview karena ini saya takut dikira, orderan kita banyak ya, tapi memang ini orderan, tapi ini bukan orderan saya sendiri yang masuk karena ada dari reseller saya gitu ya. Jadi kalau Anda bisa order melalui Bukalapak ya, Bukalapak Juragan Lampu, itu saya sendiri yang mengelola. Shopee F3 Moto Lighting itu adalah reseller saya. Tokopedia Anda bisa order di reseller Juragan Lampu atau Juragan Lampu Jungki Wenas. Nah, Juragan Lampu Jungki Wenas saya sendiri yang mengelola, reseller Juragan Lampu yang megang adalah reseller saya. Untuk perhatiannya ya, kalau Anda order di Shopee akan delay 1 hari untuk pengirimannya. Kenapa? Karena saya harus ngeprint barcode. Di workshop di Jelambar tidak ada printer, jadi saya harus pulang dulu. Malamnya saya ngeprint, besoknya baru dikirim, itu ya. Jadi maksudnya adalah harus ngeprint barcode seperti begini. Sedangkan kalau yang, karena pengiriman dari Shopee selalu banyak kan pilihannya Shopee Express ya. Kalau Shopee Express saya harus ngeprint barcode begini dulu. Karena kalau tidak ngeprint barcode nggak bisa dikirim gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang orderan di Bukalapak biasanya pakai JNT atau si cepat, saya langsung bisa memberikan kode bookingnya ya. Kode bookingnya kita drop di ekspedisi, langsung mereka ketikin, mereka yang ngeprintkan barcode-nya. Tapi kalau Shopee Express kita sendiri yang harus ngeprint barcode ya, jadi agak delay 1 hari ya. Sebenarnya sama aja Anda mau order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, atau Anda mau order langsung ya, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA ya. Oke, kita review dulu ya. Jadi kita review dulu nih. Jadi saya terus terang saya banyak bacot. Jadi kalau buat Anda yang merasa terganggu dengan bacot saya ya nggak usah nonton, karena akan membuang kuota Anda, membuang waktu Anda ya, segala macam, nggak usah nonton. Tapi ini ditujukan buat customer yang baru mau beli, ditujukan untuk customer yang sudah beli karena dia mau tahu barang yang dia beli itu seperti bagaimana nanti cara pemasangannya dan sudah kita kalibrasi atau belum ya. Intinya seperti itu, karena banyak yang berkomentar, jangan beli tipe ini, belilah LED yang lebih bagus, dia kasih linknya. Jadi adalah pedagang, jadi banyak sekali pedagang yang nonton YouTube saya, dia juga mencari-cari kesempatan untuk dagang, untuk menjual barangnya ya, karena mungkin merasa tersaingi atau merasa nggak punya skill. Saya bukannya sombong, kadang-kadang ada orang bilang saya sombong, nanti saya ngomong begini nanti saya dibilang galak ya. Banyak yang tidak senang dengan saya karena saya ngomong to the point ya. Saya ngomong to the point, Anda harus beli LED yang real watt ya. Langsung saja saya mulai. Jadi kalau buat Anda yang merasa bukan nggak senang atau apa ya, nggak usah follow ya, nggak usah subscribe. Oke, ini di order untuk Suzuki R3 ya. Suzuki R3 ada 2 set. Jadi saya mau mereview Suzuki R3 2 set, satu Avanza, satu fog lamp expander, semua dari keluarga Cree. Jadi LED ini semua dari keluarga Cree ya. Cree XHP 50 second generation 30 watt real. Segeralah order jika Anda budgetnya ada, karena saya sudah diberitahu oleh pabrikan, selalu begitu ya. Pabrikan bilang raw material harganya rise up, jadi harganya naik. Jadi kalau lu mau order, segera order, jangan sampai kehabisan, nanti akan produksi lagi harganya naik ya. Seperti itu, selalu saya dikejar-kejar seperti itu. Nah, saya hanya memberitahukan kepada customer, calon pembeli, jika harganya dari pabrikan naik ya kita akan naikkan ya, seperti itu. Ini untuk R3 ya, H4 XHP 50 second generation, jadi 2 set ini kita akan mereview buat Suzuki R3
Kenapa Suzuki R3 saya rekomendasi tipe ini? Masih banyak tipe lain sebenarnya, GL3 bisa, Pro 7 bisa, Automac HP bisa. Nah, R3 ini awalnya mau order Automac HP dan bertanya tentang Pro 7 P730. Nah, saya tawarkan tipe Kri ini, apa keunggulannya? Satu, syarat bolam bagus dulu. Watt dan luxnya harus gede. Kenapa harus gede? Ya karena supaya terang. Tapi gedenya dia levelnya cuma di 30 watt, sedangkan halogen standar Anda bawaan mobil 55 watt. Jadi istilahnya walaupun saya bilang gede, dia juga sudah hemat listriknya karena cuma 30 watt, boleh dibilang setengahnya wattnya. Jadi wattnya lebih hemat 50% kira-kira. Ya, setengahnya. Tapi terangnya bisa mencapai 3 kalinya gitu ya. Jadi kenapa ada satu syarat watt dan luxnya harus gede dan sesuai? Karena banyak orang yang melihat hanya dusnya saja, ya dusnya bagus dia beli, spesifikasinya di dusnya bagus, tulisannya gede-gede dia beli, deskripsinya di online shop bagus dia beli, padahal kenyataannya tidak sesuai. Ya, saya di sini berbicara omong apa adanya, 30 watt bro, tidak bisa lebih, saya tidak bilang ini 50 watt, tidak bilang ini 70 watt, tidak bilang 110 watt. Ini hanya 30 watt. Bisa mencapai 3100 lux. Ya, 30 watt 3100 lux, sedangkan bolam asli 55/60 hanya 1000 lux, diukur berdasarkan patokan wattmeter dan luxmeter di meja saya karena di sini ada standarisasi pengukuran. Bolam Anda taruh di sini, kita arahkan ke luxmeter di depan, itu ini bisa mencapai 3100 lux, sedangkan halogen cuma 1000 lux. Jadi ini terangnya sudah 3 kali lebih terang dari halogen. Ya. Dayanya lebih hemat hampir 50%, cuma 30 watt. Jadi kita berbicara watt dan luxnya real 30 watt. Ya, deskripsi tidak muluk-muluk, ditulis yang bagus. Saya sih nggak mau mendeskripsikan dia bagus-bagus, tapi Anda beli ternyata hasilnya bagusnya itu di luar ekspektasi Anda. Saya lebih suka begitu daripada kita tulis yang gede-gede, yang bagus-bagus, tapi pas dicoba begini ya. Syarat kedua bolam bagus ya, itu harus stabil. Kenapa kita bilang harus stabil? Ya, Anda sudah mempunyai bolam 30 watt. Kalau dia stabil, artinya Anda dari Jakarta berangkat ke Surabaya, atau Anda dari Jakarta berangkat dari Anda ke Semarang, berangkat dari Jakarta jalan malam. Anda nyalakan lampunya, pertama kali Anda nyala sampai di Semarang, nyalanya segitu aja. Kenapa saya berani ngomong ini LED-nya stabil, wattnya gede segitu, luxnya segitu? Karena kita sebelum menjual ini kita sudah uji coba bro. Ini LED baru kita berani jual karena 1,5 tahun kita riset. Karena zaman dulu LED itu ngedrop, tidak sesuai wattnya, ya nggak terang, fokusnya nggak bener, masih lebih bagusan HID. Betul. Nah tapi kita sudah menemukan yang istilahnya bisa mengalahkan HID. Jadi masih banyak orang bertanya tentang HID. Oke, HID juga kita jual ya. Tapi untuk saat ini LED istilahnya kemampuannya lebih bagus dibandingkan HID. Kenapa saya ngomong begitu? Karena ya HID ada delay untuk nyala, dia langsung nyala. Kedua, pemasangan gampang, tinggal PNP. Tidak perlu pakai kabel set segala macam, Anda tidak perlu install kabel-kabelnya, tinggal colok ke soket asli bawaan mobil. Sedangkan kalau HID Anda mesti install, ribet bro, mesti ikat balasnya, mesti kabelnya Anda urutin. Kalau ini nggak usah, tinggal colok aja, tinggal pasang ininya. Karet juga nggak ada yang dihajar ya. Saya rasa PNP lah ngomongnya, plug and play, PNP, plug and play. Jadi tinggal colok dan mulai ya, dan tinggal pakai gitu maksudnya ya. Soal kalibrasi saya yang lakukan. Jadi barang yang Anda beli sudah saya kalibrasi. Makanya kenapa selalu buat yang sudah order, Pak, saya minta foto depan mobilnya. Bukan artinya saya mau lihat plat nomor mobil Anda, mau lihat ini, bukan.
Tapi saya mau tahu mobilnya mobil apa, karena kenapa? Karena kita bingung. Seperti Avanza, Pak saya order buat Avanza. Avanzanya tahun berapa? Karena Avanza itu kan ada beberapa kali facelift, contohnya seperti Innova, juga seperti itu, gitu ya. Bermacam-macam apa? Bermacam-macam reflektor, tiap-tiap reflektor kan berbeda-beda gitu ya. Jadi kita harus melihat, karena bohlam ini sebelum dikirim kita kalibrasi. Jadi ada patternnya ya, cut off-nya yang harus kita papas. Jadi supaya hasilnya lebih maksimal. Memang kita hanya bisa memaksimalkan, tidak bisa 100% maksimal. Karena kenapa? Kita mengkonversi. Aslinya mobil Anda adalah halogen. Kita konversi ke LED. Jadi kita hanya bisa memaksimalkan gitu ya intinya. Nah, jangan lupa syarat ketiga adalah adjustable. Nah, bohlam ini bisa di-adjust ya, bisa di-adjust, diputar. Nah, jangan lupa supaya mendapatkan cut off yang bagus, Anda harus beli yang payungnya menyerupai halogen. Jangan yang berupa body dari aluminiumnya CNC yang segala macam, itu jangan. Karena hasil cut off-nya akan kalah bagus dengan yang model payung. Saya ngomong begini, orang lain, pedagang lain bisa nggak senang. Kenapa? Karena membuat dagangan dia tidak laku. Makanya kenapa banyak yang berkomentar, lu banyak bacot, gua banyak bacot, katanya si Jungki banyak bacot, ngomong doang ini itu. Oke, jangan bilang saya banyak bacot karena Anda sebagai pedagang, karena Anda kalah saing. Saya ngomong to the point. Anda lihat deh bohlam Philips. Philips dari kelas apapun. Kan Philips ada Ultinon Essential G2 yang paling murah, ada Extreme Ultinon, ada Essential, ada banyak deh, pokoknya Philips udah keluar. Anda lihat payungnya Philips. Seperti ini tidak? Seperti ini, Bro. Ya, kenapa payung seperti ini lebih bagus? Karena Anda lihat halogen Anda, payungnya seperti apa. Ikuti. Jangan membeli bohlam yang payungnya bukan dari payungnya seperti halogen. Jadi karena kita mengkonversi dari halogen, ya kita harus ikutin bentuknya halogen seperti itu. Ya. Jadi supaya hasilnya maksimum. Ya. Syarat keempat, serviceable. Bohlam ini bisa diservis ya, sebagai syarat bonus. Kelima, servis ini dalam arti adalah chipnya, jika kalau mati bisa diganti. Syarat kelima soal bayangan gelap dia kecil. Kenapa dia lebih kecil, unggul, tidak terlalu gelap? Karena chipnya nongol, tidak chipnya mendem, pipih, tipis. Kalau chipnya pipih tipis, dia juga bayangan gelapnya akan gede karena terhalang oleh batang ini. Ya, terhalang oleh batang ini. Nah, ini adalah contoh LED yang sudah saya custom. Batangnya sudah kita buka, tapi kita tidak kerjakan ini untuk dijual ke umum. Kenapa? Karena nanti Anda mau klaim garansi, sulit saya untuk klaim ke distributor atau ke pabrik, karena mereka tidak mengizinkan saya untuk memodifikasi. Tetapi kalau Anda mau beli tanpa garansi, ya kita to the point, gitu bisa. Tapi jangan sampai nanti udah kita kerjakan, nanti Anda pakai mati, Anda minta klaim garansi baru, gak tuker baru, nggak bisa gitu ya. Kita ngomong apa adanya, to the point di awal ya. Lebih baik original pun bayangan gelap tidak gede gitu ya. Bayangan gelap tidak gede dan tidak terlalu gelap. Intinya itu ya. Tidak storing, syarat ke-6, bohlam ini tidak storing, Bro. Tidak storing ya. Saya jamin tidak storing ya. Anda lihat tuh bayangan gelapnya. Bayangan gelapnya tidak terlalu gelap dan tidak terlalu kecil, tidak terlalu gede ya, dan tidak terlalu gelap. Kalau yang gelap itu gelap sekali. Nah, ini contohnya ya, gelap. Kalau ini enggak ya. Jadi bayangan gelapnya so far so good. Tidak storing, saya jamin tidak storing, mengganggu radio mobil Anda, komponen elektronik mobil Anda ya. LED yang tidak bagus adalah storing. Anda gampang cara storing. Saya sudah buktikan. Anda nyalakan radio di depan meja sini, saya nyalakan radio, saya nyalakan LED-nya, radio itu tidak terganggu. Kalau radionya terganggu, artinya LED-nya storing. Berarti kalau storing berarti mengganggu peralatan elektronik lain. Contohnya bisa mengganggu mobil Anda, gasnya menggunakan throttle by wire. Kenapa ya lampunya waktu nyala kok mobil saya jadi lemot? Nah, seperti itu gara-gara storing. Saya ngomong begini apa adanya karena banyak
di luaran jualan LED yang storing. Jadi efeknya banyak. Seperti Automake HP, saya jual Automake HP, saya ngomong apa adanya. Itu storing, bro. Ya, storing. Jadi ada kemungkinan nanti mobil Anda lemot, AC mobil Anda nggak berfungsi, segala macam, sensor-sensor terganggu, ya. Banyak, bro. Jadi saya ngomong apa adanya, to the point. Jadi mungkin buat Anda yang tersinggung, ya makanya bersainglah menjual barang yang bagus gitu ya. Supaya customer kita sebagai calon pembeli juga puas hasilnya, ya, seperti itu. Oke, barang sebelum dikirim adalah kita akan kalibrasi dulu, ya. Ini adalah untuk R3. Jadi apa sih yang kita kalibrasi? Jadi kita harus menyamakan titik fokusnya dulu, ya. Jadi LED ini, ya, bisa maju mundur sebenarnya, sedikit jarak mainnya, tapi saya tidak mengizinkan Anda untuk menyetel maju mundur ini. Kenapa? Karena maju mundur ini adalah urusan saya. Karena lampu H4 ini mempunyai dua fokus, satu fokus low beam, satu fokus high beam. Fokus low beam dan high beam itu satu kesatuan, saling berhubungan. Jadi misalnya kalau Anda memainkan maju mundurnya, nanti efeknya low beamnya bagus, high beamnya buyar segala macam. Jadi kita cari titik tengah. Low beam bagus, high beam juga bagus. Intinya seperti itu, ya. Karena dia mempunyai dua buah titik fokus. Jadi titik fokusnya itu kita harus setting. Misalnya kalau merasa kurang, kita akan papas ininya. Kita akan gerus, bro. Ya, 1 mili pun gerus, efeknya gede. Efeknya gede sekali ke fokus, ya. Jadi pokoknya intinya adalah saya tidak mengizinkan Anda untuk menyetel itu fokus. Yang Anda harus lakukan setelah barang sampai adalah Anda pasang dulu ininya, ya. Jangan lupa selesai pasang ininya, pasang klipnya, terus pasang karet. Karet 100% tidak usah dibobok. Karet standar saja Anda pasang, ya. Jadi pasang dulu ininya, klipin, Anda pasang karet. Ya, karet sudah masuk di mobil, ya. Baru Anda pasang LED-nya, ya. Nah, kita akan demokan sedikit, ya. Ini seperti begini. Jadi ingat, karet itu di tengah, kipas itu di belakang karet, ya. Pemasangan ini nggak mungkin terbalik. Jadi kalau ini belum masuk ke knocknya, nggak bakal bisa masuk. Jadi ini harus ada kakinya masuk baru putar. Nah, Anda bisa lihat ini karet begini, ini pemasangan di mobil Anda, ya. Lihat, heatsink ini tertutup oleh karet, tapi masih untung. Masih ada siripnya, masih ada sisanya siripnya. Makin siripnya makin ada sisa, makin bagus. Tetapi kalau siripnya tenggelam semua, seperti ini misalnya, itu tidak bagus. Kenapa saya ngomong begini, ngomong apa adanya? Ini sebagai syarat ketujuh sebenarnya, ya, sebagai syarat ketujuh. Jadi kalau heatsink ini tenggelam semua di sini, ya, heatsink ini tenggelam semua di sini, kipas ini fungsinya adalah meniup angin ke sana, ke dalam. Nah, sedangkan kalau heatsink ini tertutup semua, artinya Anda mau meniup angin apa? Tidak bisa angin itu keluar. Jadi artinya adalah Anda memasang LED dan Anda pelan-pelan membunuh itu LED. Makanya kenapa banyak LED di pasaran ngedrop. Karena overheat, kepanasan, ngedrop, dia akan ngedrop. LED ini heatsinknya gede. Saya sih berharap pabrikan bikin lebih gede lagi, lebih panjang lagi, lebih tinggi lagi. Kenapa? Supaya ininya makin ada jarak dengan karet. Nah, misalnya kalau dia makin panjang, artinya kan angin ditiup dari sini, dia tidak bisa ke atas karena mentok di karet ini nih. Nah, dia bisa keluar dari pinggir. Nah, ini sebagai syarat ketujuh. Pelan-pelan kita akan sounding, pelan-pelan kita akan matangkan. Jadi syarat LED bagus itu sudah saya sebutkan dari awal tadi. Watt dan luxnya gede, kedua harus stabil, ketiga adjustable, keempat serviceable, kelima adalah bayangan gelapnya harus kecil dan tidak terlalu gelap. Syarat keenam tidak storing. Syarat ketujuh adalah soal pendinginan. Pendinginan ini meliputi heatsink, pendinginan ini meliputi kipas, meliputi suhu temperatur kerja, ya. Kenapa juga saya lebih rekomenkan tipe ini? Kenapa? Karena dia heavy duty. Chipnya itu bisa diajak main suhu tinggi. Sedangkan chip-chip CSP lain saya agak ragu untuk suhu tinggi karena tidak ada datanya. Ya, makin tinggi chip makin bagus. Makin tinggi chip makin bagus, sama seperti air radiator.
Air radiator kalau Anda pakai air biasa titik didihnya 100 derajat. Tapi kalau Anda tambahkan etilen glikol yang seperti air radiator berwarna biru, merah, itu suhunya kan bisa naik di atas 100 derajat. Makanya kenapa air radiator rekomen menggunakan air radiator, jangan menggunakan air suling atau air biasa, supaya titik didihnya naik. Ya, apalagi kalau ada yang terkenal untuk di motor-motor gede biasanya engine ice. Kenapa suhu mesin bisa lebih dingin? Ya mungkin titik didihnya dia lebih tinggi gitu ya, nggak cepat nguap gitu segala macam. Nah sama seperti ini, chip ini saya sih lebih pede gitu loh. Dia temperatur kerjanya bisa heavy duty lah. Heavy duty itu istilahnya bisa diajak kerja berat. Kalau CSP gitu saya ragu. Makanya saya lebih menggembar-gemborkan tipe Cree. Ya, seperti itu. Jadi ingat ya, heatsink makin bagus, makin gede, makin panjang, makin lebar, makin diameter, makin gede, makin bagus. Makin dia tinggi makin bagus. Karena kenapa? Ini pasti ngeplok begini. Tuh, ini didorong maju, ya, dorong maju masih sisa. Jadi angin itu ditiup ke sini bisa keluar melalui pinggir. Tetapi kalau ini sampai nyemplung begini, ya, nyemplung begini tidak kelihatan siripnya, artinya Anda membunuh LED dengan pelan-pelan. Dan nah, banyak LED di pasaran seperti itu. Banyak LED yang jual di pasaran adalah sebenarnya Anda beli, Anda pasang, Anda bunuh itu LED pelan-pelan. Dan anehnya dia berani kasih garansi 2 tahun. Nah, saya agak curiga. Karena saya pemain HID. Sudah dari 15 tahun yang lalu saya bermain lampu. Zaman dulu banyak yang jual HID 2 tahun. Tapi sampai sekarang mana tokonya ada. Kenapa? Karena tutup, bangkrut. Dan garansinya baru 3 bulan rusak, dia nggak ganti, kabur orangnya. Nah itu zaman waktu di Kaskus banyak seperti itu. Ya, teman-teman saya sendiri juga main garansi 2 tahun, tapi ya itulah. Jadi siapa yang rugi? Customer yang rugi. Bilang garansi 2 tahun tapi 3 bulan rusak dia tidak mau ganti, segala macam ini itu, ya. Jadi makanya berhati-hatilah buat Anda yang memilih garansi 2 tahun. Memang Anda sebagai customer dibilang 2 tahun pasti Anda beli karena Anda untung. Tetapi apakah 2 tahun itu dia bisa bertahan? Ya, karena saya juga punya teman-teman pedagang. Dia bilang, apa sih kagak enak, yang bangkrut teman saya banyak juga. Capek bos main lampu harus garansiin, gue mendingan main yang lain yang kagak pakai garansi gitu ya. Makanya banyak teman-teman saya di MGK, di Glodok, di Mega Glodok ya, Kemayoran, di Kemayoran juga, di Pasar Mobil Kemayoran banyak yang bangkrut bro. Teman saya di Fatmawati juga banyak yang bangkrut. Kenapa? Karena capek katanya main LED. Sorry, bukan main LED, lampu HID. Banyak masalah. Nah sekarang di LED juga begitu. Karena mereka tidak bisa bersaing, tidak mempunyai keunggulan, dia main di garansi 2 tahun. Harganya sama di garansi 2 tahun supaya orang tertarik. Jadi dia mainnya sistemnya di situ. Tetapi gila ada rusak, mereka angkat tangan. Kenapa saya bilang bisa rusak? Karena ya itu banyak LED yang ininya ketutup. Ya, mobil di Indonesia itu banyak lebih panas dibandingkan mungkin di luar. Kenapa? Satu, di Indonesia itu macet. Terutama di kota besar, Jakarta deh macet. Coba semalam pulang Anda lewat tol dalam kota, merayap bro, ya macet bro. Dan Indonesia ini negara tropis, tidak ada musim dingin di Indonesia, ada musim hujan dan musim panas. Musim hujan pun kebanyakan panas, ya suhunya panas. Nggak ada di Indonesia musim hujan suhunya 23, 22, tetap aja 31 derajatnya ya. Karena Indonesia negara tropis di Khatulistiwa dan banyak macet. Macet itu mesin mobil makin panas. Kenapa? Karena panas mesinnya itu nggak pergi. Tetapi kalau mobil Anda jalan, ada angin dari depan kan, panas mesinnya pergi. Kalau macet, panas mesinnya ya di ruangan mesin. Sedangkan si LED ini butuh pendinginan, dia ada kipas diputerin supaya panasnya dia pergi. Nah, sedangkan ruangan mesin Anda panas. Sama aja Anda dengan meniupkan angin panas ke LED ini. Jadi sudah panas, menghasilkan panas LED-nya, ruangan mesin Anda panas, ada kipas angin, ditiupin anginnya angin panas. Terus ininya mentok. Jadi sama aja dengan Anda membunuh LED sebenarnya, ya, membunuh LED. Ya, makanya ini penting syarat ke-7 gitu ya, buat Anda yang mau tahu. Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak mau tahu, ya sudah. Cuman ini ditujukan Anda sebagai customer yang
cerdas gitu ya, yang mau nonton review saya. Ya. Saya rasa cukup ini H4 ya, Cree XHP 50 second generation. Nah, buat Anda yang mau memasang ya, tips Anda yang mau masang, pasang dulu ininya, klipin, pasang karet, baru pasang bolam. Ya, pasang dulu, barang sampai pasang dulu. Setelah itu fotoin ke saya. Anda silakan WhatsApp saya 089826933838. Fotoin pemasangan Anda benar atau tidak, terutama arah sudutnya. Ya, karena selalu saya ngomong, Pak, arahkan ke jam 11, jam 12 di YouTube. Sebenarnya nggak 11.12 juga bro, kadang-kadang 11.45, 11.30, karena ini enak sekali bro, bisa diputar. Ya, kenapa harus bisa diputar? Karena untuk membentuk cut off, membentuk cut off dan menghilangkan bayangan gelap sebenarnya. Nah, kita demokan lagi ya, karena ini sudah sering saya demokan, saya ulang-ulang, tapi kan untuk customer yang berbeda. Jadi jangan lupa pasang dulu ininya ya, klipin. Nah, kalau Anda di mobil jangan lupa pasang karetnya dulu. Pasang karetnya baru bolamnya ya, karena ini hanya untuk demo, kita langsung saja pasang. Nah, ini itu kenapa saya selalu bilang, Pak, arahkan jam 11, bukan ininya di jam 12. Sebenarnya Anda bisa taruh jam 12, cuma Anda rugi. Karena bagian tengah ini bagian yang reflektor sebagai pemantul paling penting untuk membuat padat outputnya di jalan ya. Makanya kenapa saya harus bilang begini, mentokin dulu Pak, nanti Bapak baru tarik sedikit 11.45, 11.30. Sebenarnya itu ada tujuannya. Jadi bukannya saya kumur-kumur di sini, bukannya saya mengkhotbah, ya. Saya sedikit-sedikit buka, kasih tahu. Dulunya sih saya pelit bro ilmu ini. Saya nggak mau kasih tahu, kenapa? Karena banyak juga yang ngikutin cara saya. Tapi nggak apa-apa, namanya YouTube. Kita buka, jadi supaya Anda tahu, ya. Anda beli LED di saya akan jelaskan, saya akan beritahu 100% ya. Jadi kenapa? Supaya bayangan gelapnya itu tidak krusial, tidak dapat di sini, supaya dia miring ke sini. Ya. Tetapi yang penting adalah barang sebelum dikirim kan cut off ini akan kita papas sedikit saja kita gerinda. Supaya kenapa? Masih dapat vertikal, Bro. Nih. Ininya nih, mangkoknya, bukaan mangkoknya. Ya, makanya kenapa saya nggak selalu bilang Pak 11.30 aja Pak, atau 11.45 atau jam 12, jangan, rugi sebenarnya. Kenapa saya bilang rugi? Karena ada bayangan gelap. Ya, seperti syarat yang tadi saya bilang. Makanya saya bikin 7 syarat itu bukannya saya bikin ngasal. 7 syarat itu kita bikin ada ujinya, uji klinis. Karena kenapa? Banyak orang yang mau mengcounter saya. Banyak orang yang mau membantah saya sudah punya bukti bantahannya, seperti itu. Jadi Anda mau bantah bagaimanapun, saya sudah punya. Jadi kita bikin syarat bukannya asal-asalan, gitu ya. Nah, saya nggak bisa bikin syarat ke-8, Anda harus belinya di Juragan Lampu. Enggak kan, kita kan 1 watt dan luxnya gede. Nah, kita ngomong ini levelnya di 30 watt, kita ngomong apa adanya. Gitu ya. Karena kenapa? Banyak di luaran di kardusnya ditulis bro 60 watt, 70 watt, 80 watt, 90, 120 watt. Namanya kan Anda dibohongi itu. Ya. Jadi kita berbicara yang jujur-jujur saja. Cuma kadang-kadang kita berbicara jujur, banyak yang nggak senang. Yang nggak senang ini pasti bukan customer, tapi saingan dagang. Intinya seperti itu, ya. Nah, Anda lihat. Nah, ini bayangan gelap. Bayangan gelap ini kecil ya, nggak terlalu gede, itu hampir hilang. Anda kalau yang bayangan gelapnya gede, di sini nggak akan gelap sekali. Nah, tapi ini bisa saya geser nih. Tuh, ya. Kelihatan? Jadi, bayangan gelap itu tidak dapat di krusialnya, supaya dia di pinggir. Tapi memang LED ini bayangan gelapnya kecil. Kecil, bro. Saya ngomong apa adanya. Kecil sekali. Ya. Karena gelapnya di sini nggak terlalu begitu kelihatan. Tapi kalau Anda pakai GL3, kelihatan, atau pakai LED lain yang bayangan gelapnya gede. Jadi ada tujuannya bro ya, kita bikin syarat dan barang sebelum dikirim kita kalibrasi dulu, itu ada tujuannya, bukan asal-asal kita ngomong gitu ya. Oke, jadi ini untuk R3 ya. Nanti setelah video ini selesai kita akan kalibrasi lagi, kita akan ukur ketinggiannya seperti tadi saya bilang. Tinggi rendah hanya saya lah yang menyeting, Anda hanya perlu menyeting arah putarannya saja ya. Dan jangan lupa ya, LED ini tidak memerlukan kabel set, kabel relay set. Jadi di mobil Anda ada kabel set atau kabel relay set, copot saja, tidak akan menambah terang. Yang ada adalah menambah menjelimetnya ruangan mesin Anda, kepala aki Anda kebanyakan kabel. Ya, copot aja bro, copot, nggak ada guna ya.
Jadi ini untuk R3 ya, 2 set di order. R3, iya R3 2 set, R3-nya 2 set. Berarti ini saya kurang satu menyiapkan ya, karena ada Innova juga satu dengan Avanza. Ya, berarti saya ada kurang menyiapkan satu set ya. Tapi intinya adalah ini saya mau mendemokan tentang H4 ya. Tapi barang sebelum dikirim akan kita tes ya. Saya tidak membuat dus bagus-bagus. Dus saya terus terang dus saya tidak bagus karena saya juga beli packaging di online ya, hanya untuk memaking lampu aja supaya safety sampai di tempat. Karena Anda yang Anda butuhkan adalah lampunya, bukan kardusnya ya. Jadi syarat ke-7 udah kita tambahkan ya. Soal pendinginan, jadi heatsink harus kelihatan, putaran kipas juga harus kencang ya. Heatsink makin gede makin bagus intinya gitu. Tetapi kebanyakan LED di pasaran ini mini-mini. Nah, yang mini-mini itu yang beresiko untuk overheat segala macam ya, membunuh LED. Walaupun dia sudah pakai heat Cooper pipe, tetap intinya adalah kipas lah yang udah paling bener ya. Ada heat Cooper pipe, kipas Anda mati juga sama aja LED jebol. Intinya kipas dan heatsink lah. Dia sudah pakai heat Cooper pipe tapi heatsinknya kecil juga sebenarnya itu membunuh LED dengan pelan-pelan. Apalagi baru nyala, sebentar aja udah nggak bisa dipegang gitu ya. Saya sudah ada thermal cam, nanti kita akan satu persatu kita buktikan panasnya sampai berapa sih di meja gitu ya. Ini di meja aja panasnya minta ampun, apalagi pasang di mobil loh. Ruangan mesin mobil kalau mobil nyala itu 80 derajat, 90 derajat. Karena kenapa? Patokan saya adalah termostat mobil Anda akan buka di 90-an kalau nggak salah ya. Termostat radiator Anda akan buka di 80-90 derajat. Jadi artinya suhu kerja mesin itu sekitar 90 derajat ya. Ya, ini H4. Ini kurang satu nih. Alamatnya saya megang ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Kurang satu. Jadi ada satu order untuk Innova 2005 belum ya. Jadi H4 ada 3 set. Ya, kita tes nyala dulu satu persatu, nanti baru kita ukur pakai Sigmat tingginya berapa, papasnya berapa ya. Nah, sebenarnya lagi saya sudah punya datanya ya. Ini bukaan berapa derajatnya, maksimalnya berapa. Ini tiap-tiap mobil ada nih garis begini. Mau mobil apapun ada garis ya. Reflektor apapun ada garis. Contohnya yang reflektornya mirip misalnya Mobilio dengan Freed. Ya. Anda bisa lihat bentuknya beda tapi parabolanya kebanyakan sama. Nah, kita sudah mempunyai data ini nih, data sudut ini nih. Jadi ini kita tarik garis lurus ke center sini, terus dari sini center ke sini berapa derajatnya? 45, 39, 37, kita sudah tahu 65 ada. Jadi ini ada hubungan dengan bukaan cut off. Nah, bukaan cut off ini ada hubungan dengan patokan ini. Saya sebenarnya lagi bikin rumusnya, bagaimana kalau dia sudutnya 60 derajat misalnya, ininya harus papasnya berapa. Nah, itu sulit juga bikin rumusnya gitu ya. Jadi kita sebenarnya awalnya nyoba-nyoba papas lagi dikit, pakai Dremel dikit sampai nggak dengan di sini gitu loh. Nah, kenapa LED ini kita akan buka sedikit dibandingkan garis ini supaya outputnya lebih gitu loh, lebih keluar ya. Tujuannya seperti itu sebenarnya. Makanya bolam yang saya jual adalah bolam yang sudah saya kalibrasi ya, seperti itu. Ya, pemasangan positif negatif bisa ya, maksudnya adalah common ground, common negatif. Apa itu, ada suara sirine. Ya, ini negatif, ini positif. Nah, kita balik. Bisa ya. High dan low, jadi tidak memerlukan kabel set segala macam, tinggal pasang saja ya, tinggal PNP. Jika Anda nggak mengerti, ada perlu penjelasan, silakan WhatsApp saya. Nah, jika Anda sudah beli, Anda ingin menanyakan kepada saya, Pak, cara kalibrasinya bagaimana yang terbaik buat mobil saya, silakan WhatsApp ya. Kita akan ajari bagaimana kalibrasinya. Pak, mobil saya setelan lampunya udah diubah-ubah karena saya sudah memakai LED yang abal-abal sama bengkel di setel-setel Pak, jadi setelannya kacau. Nah, yang begituan juga sebenarnya bisa
saya pandu gratis bro ya, buat Anda bagaimana cara settingnya. Yang penting adalah Anda ada waktu, saya ada waktu, jadi kita by WhatsApp ya, seperti itu intinya. Buat Anda yang beli di saya, pemasangan Anda nggak paham, Anda silakan WhatsApp saya, kita akan bantu ya. Jadi gratis ya, gratis. Jadi Anda bukan sekedar beli kita putus hubungan, tidak, tapi Anda ada konsultasi yang Anda dapatkan gratis, gratis bro ya. Satu lagi nanti kita siapkan H4, H4 nya untuk Innova belum, karena ini tadi R3 udah saya iniin, nanti kita tandain ya. Nah ini satu lagi di order untuk expander tapi untuk fog lamp bro. Jadi pakainya Cree, ini sebenarnya istimewa bro, istimewa sekali. Kenapa saya bilang istimewa? Saya stop dulu, nanti kita lanjut ya.